Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Banyak orang yang takut angkat telepon DC karena lagi-lagi jawabannya belum ada duit gitu loh. Tapi banyak juga yang khawatir ketika nggak ngangkat itu malah resikonya akan melebar kemana-mana. Nah, sebenarnya seberapa berat sih resiko mengabaikan telepon dari si DC ini? Kita akan bahas tuntas di video kali ini, jadi pastikan kalian menontonnya sampai selesai. Oke, langsung masuk ke poin utamanya. Kalau secara hukum, sebenarnya mengabaikan telepon atau WhatsApp dari DC itu nggak ada efeknya sama sekali. Karena kalau misal kalian pernah dengar, kalau misal jangan sekali-kali mengabaikan telepon dari DC atau pesan penagihan dari DC, ntar bisa dipenjara. Itu pure hoax, ya. Itu benar-benar hoax karena ranah piutang di sini itu masuknya ke perdata. Selama persoalannya itu murni utang piutang dan kalian nggak ada unsur pemalsuan dokumen saat mengajukan pinjaman, nggak ada pemalsuan identitas atau tindak pidana lain, ya sengketa utang tuh pada dasarnya berada di ranah perdata, bukan pidana. Jadi nggak bisa tiba-tiba masuk penjara hanya karena mengabaikan telepon dari DC. Jadi jangan langsung percaya kalau ada yang bilang kalau telepon nggak diangkat, nanti langsung dipenjara. Nah, ini kan kalau mengabaikan ya. Tapi bukan berarti ketika kalian mengabaikan semua komunikasi itu juga tidak memiliki konsekuensi. Maksudnya gimana? Takutnya ketika kalian selalu mengabaikan, nanti yang diincar itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kalian atau kontak darurat yang kalian cantumkan saat mengajukan pinjaman. Karena mau nggak mau mereka kan tetap gimana caranya harus ngontak kalian kan, harus menjangkau kalian. Gimana pun caranya mereka pasti akan cari cara gitu. Namun di sini kalian perlu diingat juga nih, kalau kalian itu minjamnya di pinjol yang legal, ya cara penagihan mau nggak mau tetap harus mengikuti prosedur dong. Misal mereka menghubungi kontak darurat, oke, masih oke. Tapi kalau misal mereka sampai meneror kontak yang ada di HP kalian yang disimpan di Gmail kalian ya, katakanlah seperti itu. Nah, itu sudah melanggar batas, teman-teman. Dan kalian bisa melaporkannya ke OJK-nya langsung atau dibawa ke polisi gitulah ya. Mereka soalnya udah melanggar batas kalau misalnya seperti itu. Gitu. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya, jadi better diangkat atau enggak nih? Menurut saya nih, kalau misal kalian emang sama sekali belum pernah ngasih penjelasan, ya alangkah bijaknya untuk untuk merespons lah, seenggaknya singkat-singkat aja dan jujur aja gitu. Nggak perlu kayak yang muluk-muluk kalian janji padahal itu belum tentu bisa kalian tepati. Nggak usah ngarang-ngarang cerita, terus terang aja, ngomong apa adanya. Kalau emang belum bisa bayar, maaf, udah segitu aja. Seenggaknya kan dari situ siapa tahu mereka bisa melihat sikap kooperatif kalian ya, ada itikat baik di situ. Terus gimana kalau misal kalian udah ngejawab kayak gitu ya, tapi masih aja diteror? Nah, ini nanti tergantung kondisional. Kalau emang kalian udah berulang kali menjelaskan dengan penjelasan yang sama, tapi malah komunikasinya itu malah makin gimana ya, makin nggak sehat gitu ya dari mereka, dan pembicaraannya itu nggak sama sekali nggak mengarah ke hal yang konstruktif, ya kalian bisa abain aja teman-teman. Karena ya udah itu udah di luar kuasa kalian, toh ya intinya aku udah jawab udah gini tapi mereka masih terus aja ganggu, abain nggak apa-apa, dan itu nggak bisa dikategorikan sebagai sikap menghindar ya, karena kan kalian udah sempet jawab, sempet ngeladenin gitu kan, mereka aja yang annoying gitu, yang ganggu banget gitu. Terus sekarang yang perlu banget kalian waspada, hati-hati itu jangan sampai kalian udah menghilang sejak awal. Takutnya nanti kan mereka malah makin salah paham gitu karena nggak ada ruang komunikasi sama sekali gitu. Sebaliknya, misal kalian udah seenggaknya sekali dua kali lah udah ngasih penjelasan secara baik-baik, kalian seakan-akan mau kooperatif sama mereka, ada itikat baik di situ, sampaikan apa adanya secara terus terang, kan nanti impresi mereka terhadap kalian kan jadi beda gitu kan. Nah, semoga dengan seringnya notifikasi dari mereka atau seringnya panggilan masuk dari mereka itu nggak bikin kalian down, nggak bikin energi kalian itu habis di situ gitu. Semoga kalian bisa banget menganggap atau punya mindset kayak gini, oh oke,
gue galbay, berarti wajar aja kalau misal gue ditagih kayak gini. Ya udah, nggak perlu diambil pusing. Gimana caranya? Sekarang gue fokus kerja, nambahin penghasilan gue, perbaiki cash flow, doa, usaha, minta support dari orang-orang terdekat, clear gitu, selesai gitu. Nggak usah diperpanjang, diperumit kayak, ih udah gini banget dah, gini-gini takut banget ntar digini-gini-giniin. Nggak ya teman-teman, nggak semenyeramkan itu. Makanya kalian juga dikit-dikit lah pelajarin tentang aturan OJK itu sendiri terkait penagihan ini kayak gimana. Biar untuk mengurangi rasa kecemasan kalian, biar bisa menjawab rasa khawatir kalian selama ini. Gitu aja teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.